Pasar oligopoli adalah pasar persaingan tidak sempurna, di mana dalam pasar ini jumlah produsen tidak sebanding dengan jumlah konsumen. Contohnya, industri sepeda motor dan industri semen. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis pasar oligopoli. Yang pertama yaitu ada pasar oligopoli murni, yang kedua ada pasar oligopoli terdiferensi. Yang pertama pasar oligopoli murni, yaitu dalam pasar ini terdapat beberapa produsen yang menjual produk identik namun sulit dibedakan. Cara membedakannya dengan cara melihat brand. Yang kedua yaitu pasar oligopoli terdiferensi, yaitu dalam pasar ini produsen menjual produk yang sejenis namun masih dapat dibedakan. Ciri-ciri pasar oligopoli, yang pertama dijalankan 2 produsen atau lebih. Pada pasar oligopoli ini terdapat lebih dari 2 produsen tetapi kurang dari 10 produsen yang menguasai pasar ini. Yang kedua, produk yang dijual homogen dan saling menggantikan. Artinya, jenis produk yang dijual di pasar oligopoli ini bersifat homogen dan saling menggantikan. Dan yang ketiga, kebijakan produsen utama menjadi acuan produsen lainnya. Dalam pasar oligopoli, kebijakan produsen utama yang menguasai pasar biasanya akan mempunyai pengaruh besar dalam kebijakan produsen lainnya. Yang keempat, harga barang di pasar relatif sama. Pada harga barang yang dijual pada pasar ini cenderung sama atau terdapat sedikit perubahan. Yang kelima, produsen baru kesulitan memasuki pasar. Produsen atau penjual yang baru sangat sulit memasuki pasar ini karena biasanya para produsen yang lama akan memainkan harga untuk lebih menarik konsumen. Dan yang terakhir, membutuhkan strategi pemasaran yang matang. Dalam pasar oligopoli ini, produsen harus melakukan strategi promosi dan inovasi secara terus-menerus untuk bertahan di pasar ini. Ada beberapa faktor yang menimbulkan adanya pasar oligopoli. Yang kesatu yaitu efisiensi skala besar. Pada efisiensi skala besar, yaitu adanya kapital insentif atau modal tetap yang dibutuhkan dalam proses produksi menyebabkan efisiensi baru tercapai apabila output diproduksi dalam skala besar. Keadaan ini merupakan barrier to entry bagi perusahaan pesaing. Selain itu, tuntutan inovasi dan pengembangan produk membuat beberapa produsen mengalami kesulitan karena terkendalanya sumber daya. Tidak heran jika dalam pasar oligopoli hanya terdapat sedikit produsen. Yang kedua yaitu kompleksitas manajemen. Pada kompleksitas manajemen, yaitu adanya struktur pasar oligopoli ditandai dengan kompetisi harga dan non-harga. Perusahaan harus cermat memperhitungkan setiap keputusan agar tidak merugikan. Karena dalam pasar oligopoli, kemampuan keuangan saja tidak cukup sebagai modal untuk bertahan dalam industri. Perusahaan juga harus mempunyai kemampuan manajemen yang baik agar mampu bertahan dalam struktur industri yang persaingannya lebih kompleks. Di dalam pasar oligopoli, dalam upaya memaksimumkan keuntungan di atas normal, beberapa perusahaan dapat melakukan kolusi sehingga dapat bertindak monopoli atau sebaliknya. Mereka akan berkompetisi menguasai pasar. Di dalam pasar oligopoli terdapat kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihan dari pasar oligopoli adalah persaingan yang ketat menjadikan setiap perusahaan sangat mengupayakan daripada inovasi dan lebih menjaga kualitas produk terbaik yang dihasilkannya. Yang kedua dari kelebihannya yaitu harga produk menjadi lebih sesuai dengan keinginan si konsumen. Yang ketiga adalah kegiatan ekonomi menjadi lebih efektif dan inovatif. Selanjutnya kekurangan daripada pasar oligopoli. Yang pertama, sulit bagi produsen atau penjual baru untuk memasuki pasar ini. Yang kedua adalah sering terjadi perang harga antar produsen atau antar penjual guna memikat banyaknya konsumen. Yang ketiga, daripada kekurangan pasar oligopoli adalah adanya kemungkinan konsumen yang loyal terhadap suatu produk atau suatu merek, sehingga produsen kecil atau baru cukup sulit untuk bersaing. Hubungan antar perusahaan dalam pasar oligopoli ada 2 jenis. Yang pertama, ada oligopoli dengan kesepakatan atau kolusif oligopoli. Yang kedua, ada oligopoli tanpa kesepakatan atau non-kolusif oligopoli. Yang pertama, oligopoli dengan kesepakatan. Kesepakatan ini dilakukan antar perusahaan.
Nah, biasanya kesepakatan ini berupa harga dan juga jumlah produk. Berapa jumlah produk yang boleh dihasilkan oleh masing-masing perusahaan beserta dengan harga yang sama. Tujuan dibuatnya kesepakatan ini untuk menghindari perang harga antar perusahaan yang akan menyebabkan kerugian bagi masing-masing perusahaan. Yang kedua, ada oligopoli tanpa kesepakatan atau non-kolusif oligopoli. Biasanya persaingan antar perusahaan. Nah, persaingan ini bisa berupa perbedaan harga dan juga jumlah produk. Perbedaan ini dilakukan untuk memikat hati pembeli agar lebih banyak pembeli dari sebelumnya. Dampak adanya pasar oligopoli. Dampak positif. 1. Terdapat sedikit penjual karena dibutuhkan investasi yang besar untuk masuk ke dalam pasar. 2. Jumlah penjual yang sedikit membuat penjual dapat mengendalikan harga dalam tingkat tertentu. Yang ketiga, bila terjadi perang harga, konsumen akan diuntungkan. Dampak negatifnya, 1. Keuntungan yang terlalu besar bagi produsen dalam jangka panjang. 2. Harga yang terlalu tinggi mendorong timbulnya inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam waktu tertentu. 3. Eksploitasi terhadap konsumen dan perusahaan karyawan.